kemenangan, saya akan dasari dalam firman Tuhan sebagai orang percaya. Maka untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk dituntun oleh firman Tuhan yang pada hari ini saya akan bacakan. Saya ambil dari kitab Mazmur. Kalau kita membawa kitab, apa kita membawa HP, kita boleh buka Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 2. Kita persiapkan pembacaan Alkitab Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau mendasari akan peresmian rumah ini dan acara pertunangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati pikiran kami, rumah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sangat menarik bagi keluarga, khususnya bagi saudara kasih kita Ando dan Tasya yang akan memasuki rumah tangga. Mereka sudah mempersiapkan diri membangun rumah, menyiapkan rumah ini. Nah, dalam bacaan kita di situ dikatakan ada 3 kata. Sia-sialah disebut sampai 3 kali. Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sialah pengawal menjaga kota. Dan sia-sialah kita mencari berkat dalam pekerjaan kita. Kita masuk dalam tahap pertama, rumah. Maksud rumah adalah rumah tangga, keluarga yang akan dibentuk kemudian nanti. Nah, rumah begitu kita masuk pandang dari luar, kita akan melihat eksteriornya. Eksteriornya bagaimana? Sangat menarik, enak dipandang, menyukakan hati, apalagi kalau ada tamannya. Tentu menarik, kan? Nah, begitu kita melihat eksteriornya, begitu kita masuk, kita akan melihat interiornya. Bagaimana interiornya di dalam? Apakah enak dipandang atau tidak? Dan yang ketiga yang paling penting adalah suasana di dalam interior tersebut. Apakah sejuk atau panas? Dan yang paling terpenting adalah yang tinggal di dalam rumah ini. Ini yang paling terpenting, Bapak Ibu. Bagaimana mereka akan membangun sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, Ando dan Tasya. Apakah mereka mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatannya sendiri?
Bacaan kita hari ini sangat menarik. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga, pasti kita akan berbahagia. Tidak akan sia-sia. Dikatakan sini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maksudnya adalah keluarga, satu bentuk keluarga. Kalau tidak berdasarkan peralasan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, akan sia-sia. Ini maksudnya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, yaitu satu keluarga, kehidupan keluarga, bukan rumah secara fisik, seperti saya sebutkan. Nah, dalam membangun keluarga, rumah tangga, pasti kita akan rindu kebahagiaan, sukses, dan lain-lain sebagainya, penuh damai sejahtera dalam keluarga. Nah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, semuanya sia-sia belaka. Makanya kita tanpa bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sia. Banyak contoh ibu bapak, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia beragama apapun, kalau tidak mengandalkan Allah, rumahnya pasti berantakan. Situasi dalam rumah pasti akan tidak akan sejuk, tidak ada penuh damai sejahtera. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Salomo. Salomo yang berarti damai sentosa. Nah, kalau damai sentosa ada di tengah-tengah kehidupan Ando dan Tasya, pasti rumah tangganya akan berbahagia. Amin. Asal kita mengandalkan Tuhan. Allah hadir dalam rumah tangga kita, kita akan bahagia. Dalam Kidung Jemaat 451 di situ disebut, kalau Yesus hadir di tengah keluarga, bahagialah kita. Kalau Yesus berkuasa di tengah keluarga kita, bahagialah kita. Jadi yang penting bagi Ando dan Tasya, membangun sebuah keluarga memang tidak gampang. Banyak pasti akan liku-liku yang akan kita hadapi. Kalau kita mengandalkan kekuatan, pasti akan percuma. Nah, dalam kehidupan nanti akan dijalani, andalkanlah Tuhan, sehingga keluarga akan berbahagia selamanya. Udah pasti itu. Nah, kata sia-sia dalam yang kita baca, yaitu pengawal berjaga-jaga. Coba kita lihat contoh orang yang berada bangun rumah, pagar dibikin tinggi 3 meter. Dia memperkerjakan security dan ada anjing yang terlatih untuk menjaga rumah dan keluarganya. Tetapi bisa juga dibobol oleh pencuri. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan manusia. Pencuri tahu anjing dikasih umpan pakai makan, kasih racun, mati. Security atau satpam yang jaga pasti jam-jam tertentu ngantuk, dia akan tertidur. Disitulah dia beraksi. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, rumah ini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jaga rumah ini, dia pasti akan mengirim bala tentara surgawi untuk memagari rumah ini dari tindakan kejahatan. Itu yang dimaksud pengawal mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan Allah dalam hidup kita, rumah kita akan dijaga oleh Tuhan. Bala tentara surga akan menjaga rumah ini. Dan rumah ini akan menjadi berkat bagi penghuninya dan masyarakat di sekitarnya. Tetapi yang teristimewa, yang paling penting adalah kalau Roh Kudus bertakhta dalam hati kita, maka apapun yang menggoda kita dalam rumah tangga, godaan dunia, akan kita mampu menghalangi, akan kita mampu mencegahnya. Karena Roh Kudus bertakhta dalam hati kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang sudah berlama berkeluarga, tentu merasakan itu. Kita mengandalkan kekuatan manusia, akan hancur.
Tapi Roh Kudus yang bertakhta dalam hidup kita, keluar lagi kita akan bahagia. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, kata sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk makan sampai jauh malam. Ini yang paling penting untuk Ando dan Tasir. Bekerja dari pagi-pagi berangkat, apalagi kita lokasi di sini. Macetnya bukan main, bukan? Apalagi kalau kita bekerja di tengah pusat kota Jakarta. Bangun pagi-pagi, sudah mempersiapkan diri untuk tugas pekerjaan kita. Apakah kita mendahulukan Tuhan atau tidak? Kita persiapkan diri kita, bangun pagi-pagi, jangan percuma. Kita bekerja dari pagi sampai malam, akan sia-sia kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Banyak contoh. Bangun pagi bukan firman Tuhan yang kita ambil, kita ambil HP. Contoh sederhana. Bangun pagi kita lari, apa yang kita pegang? HP kan? Sering kan? Istri dulu. Ya kan sering kan? HP. Bukan lari ke Alkitab dulu. Kita baca firman Tuhan, apalagi kalau kita GPIB kan? Bapak Ibu mungkin dari keluarga Anda di GPIB juga, GPIB mana? Oh Gideon. Ada kadang video di kita Cimanggis bertetangga. Nah, kita kan dibagi sabda bina umat kan. Nah, situ sebagai penuntun kita untuk membaca firman Tuhan tiap pagi. Tapi apa yang terkenal banyak orang apa yang diambil lebih dulu? Bukan firman Tuhan. Nah, kalau kita mendasari itu dengan firman, pekerjaan kita akan sukses, tidak sia-sia. Dikatakan sini, kamu bangun pagi-pagi melakukannya tanpa Tuhan diikut sertakan, sia-sia kita menghasilkan berkat akan sia-sia. Duduk sampai jauh malam dikatakan kan. Tanpa pengikut. Ini ayat yang paling istimewa. Yang kedua B. Dikatakan sebab ia yaitu Tuhan ya Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah Bapak Ibu, ketika kita sudah lelah, letih, bekerja, terlelap tidur, pikiran kita istirahat, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita pada waktu kita tidur. Ingat itu, Ibu Bapak. Pada waktu kita tidur, berkat Tuhan sudah direncanakan bagi kita. Untuk keesokan harinya kita bekerja. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan itu akan mengalir dalam pekerjaan kita. Asalkan kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidur lelap, coba. Kita pikiran nggak tahu apa-apa kan. Tapi Tuhan memberkati kita. Karena apa? Kita taat dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ando dan Tasya kalau mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan, jangan khawatir hari esok. Dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam. Nah, firman Tuhan ini sangat bagus. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dulu, kita jangan khawatir hari esok. Hari esok punya kesusahan yang lain. Kita hadapi itu. Karena apa? Tuhan tahu anak yang dikasihnya, yang selalu setia taat mengandalkan Tuhan, berkat akan mengalir begitu. Nah, begitu berkat sudah mengalir, kita sudah bercukupan. Jangan lupa juga untuk membagi-bagi sesama manusia. Karena Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Amsal katakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maksudnya, kalau kita punya kekayaan, punya kelebihan, kita bagikanlah itu untuk sama.
baik dalam pelayanan di gereja, masyarakat, kita bagikan itu sudah termasuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Muliakan Tuhan dalam hartamu. Nah itu maksudnya itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, untuk sebagai penutup, selamat memasuki rumah yang baru ini. Andalkanlah Tuhan dalam rumah ini sehingga rumah ini menjadi berkat. Selamat memasuki rumah tangga yang baru sebentar lagi. Jadilah keluarga Kristen yang baik. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan sehingga keluarga Ando dan Tasya akan berbahagia selama-lamanya. Arah kayak mau ke Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa untuk yang besar kembali panggilan dan juga kita berdoa. Ya Allah, Tuhan, kami bersyukur terima kasih pada pagi yang kami bersama dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan itu boleh kami andalkan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami taat dan setia melakukan apa yang difirmankan dalam firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, bimbing tuntun kami dalam perjalanan hidup kami sehingga kami mampu melaksanakan tugas-tugas panggilan kami dengan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga besar Simatupang yang Bolan dan keluarga Putus Kodiasi, yang dimana Tuhan sudah mempertemukan keluarga besar ini menjadi satu keluarga, ikatan keluarga yang di dalamnya mengasihi akan Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa dalam surga, Engkau memberkati keluarga kedua keluarga besar ini sehingga mereka saling mengasihi satu sama lain sehingga membawa berkat di dalam kehidupan keluarga besar ini sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dan dipuji. Berkati Ando dan Tasya yang akan memasuki rumah tangga yang baru ini sehingga Tuhan selalu menaungi, menjaga dan melindungi kedua anak terkasih ini sehingga mereka boleh tercapai akan cita-cita mereka untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menserahkan kedua besar keluarga ini dalam perlindungan dan tuntunan kasih Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan memberkati segala aspek hidup mereka, usaha dan kerja mereka, sehingga mereka tetap berkecukupan, berkelimpahan, karena Tuhan memberkati semua yang mereka cita-citakan. Inilah doa syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya mungkin ada kata pepatah bilang kali ya, kalau nggak kenal itu nggak sayang katanya. Nah, mungkin nanti kita bisa berkenalan dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan, tapi kita dahulukan untuk pihak laki-laki dulu, mungkin bisa dibantu oleh Bang Leo. Mana ya? Bang Leo. Iya, boleh? Sini aja. Sini aja lah ya. Kayaknya Nah, harus situ ya. Iya. Baik, shalom semuanya. Halo. Seperti MC bilang tadi, kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi kami di sini sebenarnya kemarin waktu kontek-kontekan semua, kalau di list dari keluarga besar itu bisa jadi ada berapa? 20 lebih lah. Tapi kembali lagi karena situasi dan kondisi kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Jadi kalau tadi sebelum waktu berangkat saya sempat googling juga, kira-kira peristiwa apa sih tanggal 3 Oktober itu yang paling bersejarah gitu. Belum ada. Karena emang abang saya ini kalau bahasa Bataknya itu lai, kalau saya manggilnya lai gitu. Batak. Ipar. Ya, Ipar.
Dari pagi itu udah nggak bisa tidur dia. Dari tadi malam justru ya. Dari tadi malam jam 12 masih waduh berusak apa gitu. Sampai tadi pun keringetan terus. Jadi kami cuma di mobil bertiga ya cuma bisa nenangin aja kan. Dan ternyata peristiwa 3 Oktober itu persis kalau saya googling ini contekan loh Pak ya. 2333 tahun sebelum Masehi ternyata kerajaan Korea itu baru berdiri. Nah, berarti Korea dan pas baru berdiri. calon dari pihak perempuan dari Korea juga ya. Kantornya Kerjanya hanya kantor. Mas Yo. Maseo jadi ya betul di sana. Jadi saya pikir momennya kok bisa pas gitu. Nah kami di sini datang keluarga besar dari Simatupang Buru Nainggolan. Kalau saya boleh memperkenalkan, kalau dari keluarga Amang ini Bapak Saud Simatupang dulu kayaknya kali ya Amang ya. Anak kedua. Keluarga besar sekali KBS. Keluarga besar sekali. Ada 13 bersaudara. Ya, jadi orang tua kami ini yang anak ketiga dari 5 laki-laki 7 ditambah 8 perempuan. Nah untuk yang tinggal di Jabodetabek itu kurang lebih ada 6 keluarga. Jadi bukan hanya ada yang di Sofian, tapi ada 6 keluarga lagi yang ada di Jabodetabek. Salah satunya itu ada yang di Ciputat, itu yang paling tua. Kemarin kebetulan sempat sudah confirm mau hadir datang, tapi karena situasi juga kesehatannya sedang menurun, jadi terpaksa tidak bisa hadir pada hari ini. Kemudian di Ciputat itu ada 3 keluarga, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian ada yang 1 di Cijantung juga. Kemudian ada Amang Sukatani, ini tinggal di Sukatani dekat, jadi bisa kalau udah tinggal di sini kalau nggak ada alasan lagi Amang ya bisa main ke rumah ya. Tinggal kalau naik motor 5 menit, naik mobil 7 menit lah. Beda 2 menit. Beda 2 menit. Nah jadi Amang ini anak ketiga dari putra ketiga. Kemudian Baru di bawahnya. buat keluarga besar dari Inang, Nyonya Linda Nainggolan, 5 bersaudara. Kebetulan Inang ini anak yang pertama, paling tua, dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Yang 1 itu tinggal di Cibubur, dekat juga, berarti bisa main-main kalau sudah apa namanya ya sudah melangkah nanti pas bulan depan ya bisa apa namanya kalau bahasa Batak itu apa ya ke tulang berarti ya ketulang. Nah kemudian yang laki-laki 1 adik ya Inang ya kebetulan sudah dipanggil Tuhan, kemudian dengan 2 adik juga perempuan sudah dipanggil Tuhan. Jadi Inang ini tinggal 2 bersaudara. Laki-laki perempuan. Nah, kemudian bapak kami ini ada 2 anak, mempunyai 1 anak dan 1 perempuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pastinya yang paling cantik di keluarga kita. Setelah Inang. Sesuai Inang. Soalnya udah ngelewek aja. Udah nggak ikhlas dibilang begitu. Jadi kami paling bungsu lah. Apa ya? Kemudian di sini juga ada Amang dari Simatupang, perwakilan dari keluarga besar Simatupang, tinggal di Jatibening. Kira-kira mungkin itu perkenalan singkat ya, Opa ya. Kemudian kakak-kakak semua, semoga pada dasarnya kita hadir di sini dengan niat yang baik, di hari yang baik, bisa saling berkenalan, bisa saling lebih dekat, lebih hangat lagi, terutama untuk saling support kedua belah pihak dan terutama untuk Ando dan Tasya. Terima kasih sebelumnya buat keluarga besar dari Putu Poli telah menerima kami di rumah ini.
Amin. Shalom. Makasih Bang Leo. Sama-sama. Anyong. Sanida. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita mau dengar juga nih untuk maksud dan tujuan dari pihak laki-laki mungkin bisa dipandu sama Om Simatupang mungkin Om nggak? Sebelumnya orang saya dan dia perempuan. Kami belum kenal. Oh, Ya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi keluarga besar Saud Simatupang Nainggolan yang kami kasihi, para undangan, tamu dan sebagainya. Berikan kesempatan untuk saya memperkenalkan keluarga saya. Kebetulan Tasya ini adalah anak paling bungsu dari 4 bersaudara. Kebetulan dia juga mengalami mules pagi-pagi. Saya beranggapan begini, percaya diri apapun orang pasti dalam momen sakral ini pasti mules dan grogi itu pasti. Mules dan grogi itu pasti. Walaupun mungkin dia pede ataupun percaya dirinya tinggi, pasti ada rasa grogi karena ini momen paling sakral. Selanjutnya adalah pernikahannya. Oke, pertama-tama saya adalah kakak yang pertama. Kemudian yang kedua saya perkenal, nama saya Peter. Yang kedua ini Rasa. Dan di sana ada calonnya Mas Risa. Yang ketiga adalah Carmela, memiliki anak 11 Karen. Dan kemudian di luar sana ada Gaby, orang muda adalah suaminya. Kemudian yang keempat adalah Tasya sendiri. Kemudian untuk papa kami Yakob Alexander Tutuli, nama lengkapnya biasa dipanggil dengan Bapak Yopi, dan almarhumah ibu kami Meriwati Yahya yang sudah pergi meninggalkan kami. Kebetulan bapak kami ini memiliki 3 orang bersaudara. Beliau adalah anak kedua. Yang terakhir adik Bapak Yopi ini perempuan sudah meninggal, dan sisa yang pertama adalah kakaknya Bapak Yopi perempuan. Karena berhalangan hadir karena sudah usia dan dia juga dalam keadaan kondisi panas saat ini, jadi tidak bisa hadir. Nah, kemudian yang saya bisa kenalkan untuk pihak dari keluarga ibu kami Meriwati Yahya sedang dalam perjalanan mungkin karena kondisi sedang pandemi. Om yang dari pihak mama juga tidak bisa hadir karena sudah tua sekali. Saya mengucapkan terima kasih sudah memperkenalkan keluarga kami. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan senantiasa memberkati keluarga Saud Simatupang Nainggolan dan keluarga Tutupuli Yahya. Semoga acara ini tidak sampai sini saja, bisa berlanjut sampai ke pernikahan nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Oke. Shalom. Bapak Yogi yang kami hormati dan seluruh keluarga besar yang hadir pada saat ini. Kami, kalau Bapak lihat, ya tidak seberapa, yang datang cuma 7-8 orang. Tetapi ada juga saya lihat di luar, ponakan kita dengan ada keluarga Nainggolan juga ada di luar. Jadi, kalau dalam keadaan normal sebenarnya cukup banyak. Kita sempat kembali berdiskusi sama dia. Kita banyak, gimana? Tapi mengingat pandemi semuanya, jadi memang terbatas lah yang bisa datang. Karena ada juga yang kurang sehat. Jadi syukur kita bisa hadir di tengah-tengah ini. Jadi kalau saya dengar tadi mengenai
pemberkatan rumah dan tunang, ya, tapi tidak salah pada saat ini juga saya sebagai orang tua mengungkapkan hati saya kami orang tua dan hati anak pertama, ya, ingat rencana yang kedepannya ini sudah tidak jauh lagi, tapi tidak salah kami sebagai orang tua ingin menyampaikan hati daripada anak kami, mana sesungguhnya Ando ini sudah memperkenalkan Tasya dulu persis setahun yang lalu kurang lebih. Karena sebelumnya itu Pak Yopi, saya sudah katakan sama dia, jangan kenalkan ke kami kalau belum serius, begitu. Ada 5 tahun barangkali nggak ada perempuan yang dikenal. Nggak ada. Jadi saya bilang jangan kenalkan kalau nggak serius. Persis di ulang tahun saya tahun lalu, mereka hadir. Saya nggak nyangka kalau Tasya itu ada. Tahu sih dengar-dengar mau datang, tapi yang mana orangnya juga saya nggak tahu. Diperkenalkan ke saya, berarti kamu sudah serius ya, saya bilang begitu dia. Jadi pada kesempatan ini juga Pak Yopi kami ya sungguh berbahagia Bapak bisa menerimanya, dan kita sama-sama lihat kan kita sudah saling menyukai, mencintai. Ya semoga niat kami ini ya karena katanya juga kami ini secara resmi melamar, ya jadi dia sudah sepenuh hati ingin melamar Tasya sebagai pendampingnya nanti sampai tua, itu katanya sama saya. Ya mudah-mudahan janji ini bukan di tempat kita, tapi sama Tuhan. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi saya kira secara singkat Pak Yopi ini yang bisa saya sampaikan, dan pesan dari saudara-saudara saya yang tidak hadir pada saat ini juga sungguh bahagia, bahkan mereka mau streaming katanya kalau ada ya ada mau streaming katanya karena nggak bisa datang. Jadi kiranya apapun rencana mereka yang indah ke depan itu, kami sebagai orang tua mengamini ya semua niat baik mereka ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Demikian Pak Yopi. Amin. Ngomong tapi saya baca aja ya. Salam saudara-saudariku sekalian dalam Yesus Kristus. Saya selaku orang tua dari Tasya telah berdiskusi dengan keluarga, kakak-kakak, om, tante, dan oma yang dalam perjalanan sebagai naga sampai di sini bersepakat untuk menyetujui lamaran dari pihak keluarga. Terima kasih kepada Pak dan keluarga yang telah mempercayakan anak kami sebagai pendamping hidup Ando nantinya. Kami selalu satu keluarga membukakan pintu seluas-luasnya bagi keluarga Ando. Saya selalu orang tua berharap rumah tangga yang akan dibina nantinya dilandasi pedoman keluarga yang takut akan Tuhan. Suami harus menyayangi istri dan istri harus berbakti kepada suami, saling setia satu sama lain. Jika ada perbedaan pendapat dan perselisihan dapat diselesaikan bersama, dan tidak menilai sedikit mengenal Tasya semasa kecil sekarang tumbuh menjadi wanita dewasa. Saya sebagai orang tua menilai Tasya sudah mandiri,
Tentu sudah tiba waktunya untuk melepaskan Tasya kepada Anda. Tongkat estafet akan saya berikan di Anda. Tolong dijaga itu. Sekali lagi, pihak keluarga sudah setuju. Nantinya keputusan tinggal tergantung pada anak saya Tasya. Apakah menerima lamaran Anda? Terima kasih. Sepakat bulan. Kasih aku pula. Saking harunya itu, saking senangnya. Sebentar ya, kita pasang Papa mau minum dulu, mau rehat dulu, mau gimana? Mau minum dulu ya? Enggak, yang itu nggak ada nyala. Papa? Shalom semuanya. Halo. Shalom. Putri dan keluarga Poli. Shalom ayah Tasya. Nah, tangis kebahagiaan itu. Sebenarnya saya udah menyusun skenario tulisan yang ternyata itu panjang sekali. Yang saya pikir wah, kalau tulis saya baca kan mungkin itu kan teks tadi. Cuman saya akan menyampaikan langsung ke poinnya adalah Dia nangis. yang Bapaknya nangis. awalnya Tasya adalah adik kelasku. Kita pernah ketemu di tahun 2008 atau 2009. Itu aku ulang kelas dari kelas 3. Jadi itu saat itu saya ngeliat siapa sih adik kelas aku ulang kelas, siapa sih adik kelas kayak semangat sekali gitu kuliahnya, sedangkan saya kan ulang gitu. Oke, lalu akhirnya kita cuma ngobrol kayak dia ini schedule selanjutnya kapan, itu jadi lo kan minggu depan kak tanggal segini di kelas ini udah. Setelah itu saya cuma tahu muka aja, oh ini ternyata si Tasya dan anak udah berumah sama-sama kuliah. Next, selanjutnya setelah 3 tahun 2013 kita berpapasan di rumah sakit Hermina yang saat itu kelahiran Jordan, kelahiran ponakan aku yang pertama, dan aku ngeliat Tasya saat itu lagi agak sedih. Saya tanya, apa kabar? Baik, kenapa? Lagi siapa? Terus dia bilang lagi mama lagi dirawat. Itu saya bilang, saya bertanya mama sakit apa? Dia bilang Tasya cerita, dan saya bisa kalimat yang saya pertama kali bilang adalah apapun yang mama kamu minta kamu kasih adik, kalau salah kata begitu ya. Itu setelah itu kita ngobrol nggak lama, 3 menit, nggak langsung 3 menit. Setelah itu kita
depan kita selesai tanpa lihat ke belakang sekali. Berarti dalam artian oke, I know her gitu. That's it. Terus sekitar itu 2017. Hah? Ya, 6 tahun kemudian itu akhirnya kita ketemu lagi. Yang lucu itu dari via sosial media, yang mana saya berpikir ini kayaknya kalau gue ngobrol sama dia, ini ceritanya bisa banyak nih. Oke, akhirnya kita ngobrol, kita ketemu, ya bener aja. Ya ternyata oke, banyak kesamaan dari kita. Bener-bener setelah menjalin hubungan juga, ternyata bener-bener aku menemukan cerminan diri aku. Mungkin orang bilang twin flame. Dari kita cara berempati, dari cara kita berpikir, mencoba memahami perasaan orang, memecahkan suatu masalah, kita ini kayak cerminan berdua. Nah, ya udah, maksudnya dalam artian ternyata juga banyak juga hal-hal, ternyata saya sadar Tasya ini sebenarnya udah ada di sekeliling aku, tidak lebih dari 4 km. Tapi saya nggak bisa melihat dia. Tapi teman-temannya Tasya, ada teman-teman saya juga, teman-teman saya kenal Tasya semua. Cuma saya nggak bisa melihat Tasya sampai pada hari yang benar-benar Tuhan suruh. Pada hari yang benar-benar tepat, di mana saya dan Tasya melalui masa lalu yang telah kami lalui menjadi pribadi yang sepadan. Nah, ya kita hidup sekali seumur hidup. Saya nggak mau salah dalam memilih pasangan untuk menghabiskan hidup saya, menghabiskan waktu terakhir sampai akhir hayat dengan orang yang salah. Jadi saran saya Desyo itu poin buka kamu menghabiskan sisa akhir itu dengan aku. Terima kasih. Napas dulu ya. Selamat pagi semua, shalom saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Pertama mungkin Bapak berat untuk ngelepasin apa aja perempuannya. Kebetulan kita semua di sini memang orang ini cukup dekat dengan orang tuanya. Ya, segala sesuatu Papa tahu ceritanya, selalu cerita sharing. Dan Mama saya juga udah nggak ada, Mama sudah dipanggil. Dua kali lah ya kita ke Pondok Hatinya, karena memang singkat cerita ketika ketemu Ando itu di bulan Juni 2019. Jujur saya nggak ada rencana untuk menikah karena memang sudah diterima S3 di Malaysia. Tapi karena ada corona postpone, jadi kuliah S3-nya itu hanya 1 bulan sekali. Ketika ketemu Ando, 1,5 bulan kita ketemu, Ando udah jelasin banyak persamaan di antara kami. Akhirnya Ando menanyakan untuk menikah. 1 bulan saya nggak jawab karena saya minta petunjuk ibu saya. Ya kita percaya bahwa orang yang sudah meninggal pasti ada di Tuhan, sudah ke Tuhan. Tapi saya yakin pasti ada sign yang Mama berikan.
Minggu pertama tidak ada mimpi, minggu kedua tidak ada mimpi. Saya kasih waktu sebulan, dan di minggu ketiga mama datang ke mimpi. Dan di situ kita semua ada, kakak-kakak dengan pasangannya, terus ada Tasya dan Ando. Di situ saya tahu bahwa kayaknya ini jawabannya dari mama sudah merestui. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kita sama-sama untuk nikah. Awalnya saya tahu Ando memang keluarga Batak, jadi kita sudah persiapan untuk pesta adat juga, dan keluarga udah tahu itu. Cuma memang takdir Tuhan ternyata jalannya lain. Tuhan kasih corona dan lain-lain gitu. Sempat sedih juga karena mungkin seharusnya semua bisa datang, tapi itu nggak mengurangkan niat saya dan Ando di sini. Dan Tuhan punya maksud lain, akhirnya diberikan kado tempat ini untuk saya dan Ando bernaung. Justru tidak ada sedikit pun di pikiran kami untuk punya rumah. Dan Tuhan baik itu memang luar biasa. Intinya semua yang Tuhan berikan itu di luar ekspektasi kami. Nah, hari ini di hadapan keluarga besar Tutu Poli, Yahya, yang mungkin masih di jalan Nenggolan dan Simatupang, saya, orang Sahaja Tutu Poli, menerima lamaran dari Benhat Rinsando Simatupang. Semoga kedepannya kamu bisa jadi kepala keluarga yang baik. Saya cuma punya 2 permintaan sama Tuhan. Berikan aku jodoh yang katakan Tuhan. Dan yang satu lagi adalah yang menyayangi keluarga. Semoga itu dan memang ada di Ando semua. Itu aja. Terima kasih semuanya. Aku boleh duduk lagi ya. Kenapa ya? Mungkin mau minum dulu. Jadi aku tahu. Ini masih biasa. Kita sambil minum ya. Terima kasih jawabannya semuanya dari laki-laki dan dari Bang Ando juga, dari Tasya. Semoga semuanya diberkati Tuhan ya. Diberkati semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan prosesi penyerahan dan juga penukaran cincin. Oke, kita mulai dari di tengah penyerahannya di sini dari Kasela ke Kaela dan Kamea ke Bang Leo. Kasela ke Kaela, mungkin satu-satu dulu ya. Biar kelihatan. Iya. Biar Ini agak konten dikit ya. Boleh agak ke depan dikit. Agak ke depan dikit. Fotografer tahu. Boleh agak mungkin sedikit. Kasela ke Kaela dulu ya. Hadapnya di sini. Sela dan rasanya namanya sama. Namanya beda sehari. Oh ya? 20 November 21 Oh gitu. Oke. Apa sih yang? Tunggu ya Pak. Lihat sini. Gimana? Tolong dialamin ya. Mukanya. Iya. Oke, lihat sini. Boleh dilepas dulu atau maskernya boleh dilepas. Iya, dibuka. Bisa nggak? Iya. Maaf ya memberatkan. Oke, siap. Oke, kita serahkan dari pihak laki-laki. 1, 2. Dari pihak Lagi wanita. 1, 2. Senyumnya. Senyumnya tambah lagi 1, 2, 3. Oke. Oh, makasih. Diterima, Pak. Ya. Tidak tahu.
Selanjutnya Kamea, Bang Leo, dari Kamea sekarang ke Bang Leo ya. Posisinya udah oke. Oke, sudah. Satu, dua, senyumnya, Bang Leo boleh. Tadi senyum. Yang lebar, satu, dua, tiga. Kurang lebar, satu, dua, tiga. Jangan kaku. Oke, oke. Diterima semua rekannya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi penukaran cincin ya. Oke. Mama Linda, boleh? Iya. Ini mau dipegang apa? Saya gimana? Bunganya. Bunganya nggak apa-apa. Cincinnya nanti diserahin dari mama dengan Bang Ando. Dulu ya, baru ke Tasya. Ya, mama serahin ke Bang Abang dulu. Ya, serahin dulu. Boleh geser sedikit, kakaknya boleh tarik ke sini dulu, Kak. Oke, ya. Aku juga ada di sini. Oke. Oke, Kak, maaf geser sedikit. Oke, lihat sini. Aha. Serahkan cincin dari Mama Linda ke Dulu, Abang. tahan. 1, 2, 3. Cici boleh geser dulu, Cici. Siapa? Cita. Makan mentah. Kok suruh masuk aja. Kamu mau apa kan? Ya. Tahan dulu semua sebelum. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke. Jangan kaku dong kalau senyum ya. Nah ini yang agak lama ya fotonya ya. Oke, mama boleh pegang dulu. Sekarang foto dulu berdua sama Yang lucu. pegang dulu. Oh, sama abang Ah, pegang mah. ya. Bor. Sini aja. Sini aja. Kan. Nah, Kitanya jangan. Berarti ini ya, kontak gue. iya. Udah balik ke Oke, dari sini, lihat dulu. Belum. Nalangin ya kan. Senyum aja. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lihat-lihatan. Lihat-lihatan. Agak jauh masih tetap dikit dong sih. Masih jauh. Ya, lagi 1, 2, 3. Lagi ya. Oh iya, begini. Oke. Oke, terus kan dari abang posisi masukin cincinnya ke Tasya ya. Diambil dulu. Ya. Kita mulai ya untuk posisi kenalan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ulang. Abang mau duduk. Biar ini biar. Mbak, geser dulu. Geser dulu sini, geser dulu. Ya, oke yuk. Oke, senyum. Oke, siap. 1, 2. Lagi 1, 2. Mundur dikit bisa, dikit aja dikit. Mundur. 1, 2. Lagi 1, 2. Lihat-lihatan. 1, 2, 3. Oke. Dadah.
Oh, sekarang dari Tasya masukkan cincin ya. Lihat sini. Udah sah ya, boleh ditunjukin dong. Tadi dulu. Oh, belum. Nanti dong kakak. Lihat-lihatan. Oke, boleh lihat sini. Panen. Udah sah ya Bapak Ibu semuanya. Ya, rapetin di tengah-tengah. Gini ya kan. Ya. Biar rapetin gitu aja. Oke. Gila ini nyumpul semua. 1, 2, 3. Adik, Lagi. 1, jangan kaku 2, jarinya 3. lemes. Kukunya liatin semua sih. 1, 2, 3. Cipan ya. Lihat-lihatan. Jarinya lemesin ya. Amat lemesin dikit. Nah, Lemesin. masih aja nervous kan gitu. Nah. Ya, sekali. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lihat-lihatan 1, 2, 3. Oke. Gak usah. Gini aja pokoknya. Ya. Oh, oke. Berdua udah ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita mulai sesi foto bersama ya. Oke. Dari Tasya dan Ando plus keluarga inti Tasya. Iya, keluarga inti. Oke. Keluarga inti Tasya, silakan. Makasih Bu. Oke, Opa. Nanti tante. Ini siapa Bu? Keluarga inti Tasya. Habis itu nanti keluarga besar. Oke. Aku belum kenal.